Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari kelompok 2. Hari ini, saya akan menjelaskan program Toko Kelontong Wa Imul yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini dijalankan di terminal dan memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama ada manajemen barang untuk menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Yang kedua ada manajemen pegawai. Nah, manajemen pegawai ini untuk mengatur data pegawai, jabatan, dan perekrutan. Ketiga ada transaksi kasir. Ini untuk melakukan pembelian, menghitung total, dan mengurangi stok barang. 4. Laporan penjualan. Ini untuk mencatat semua transaksi dan menghitung total omset. Nah, selain itu, program ini menggunakan warna teks ANSI agar tampilan terminal lebih menarik dan mudah dibaca. Warna digunakan untuk menandai notifikasi sukses, error, peringatan, dan judul menu. Di dalam rekaman ini, saya akan menjelaskan secara detail setiap bagian kode, mulai dari konfigurasi awal, database, hingga struktur program. Penjelasan ini bertujuan agar teman-teman dan dosen dapat memahami bagaimana program bekerja, bagaimana data disimpan, dan bagaimana interaksi dengan pengguna dilakukan. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu konfigurasi awal dan database. Di sini kita mengimpor modul OS pada baris pertama. Modul ini berguna untuk menjalankan perintah sistem operasi. Dalam program ini, OS digunakan untuk membersihkan layar terminal saat berpindah ke menu. Jadi, misalnya kita sedang melihat daftar barang, lalu pindah ke menu kasir, layar akan bersih agar tampilan lebih rapi dan tidak membingungkan pengguna. Ini membuat pengalaman menggunakan program lebih profesional. Selanjutnya, kita mendefinisikan kode warna ANSI untuk mempercantik tampilan terminal. Lalu ada bold. Nah, bold ini membuat teks kita menjadi tebal sehingga lebih enak dibaca. Dan ada reset. Nah, reset ini digunakan untuk mengembalikan warna teks ke normal agar tidak bercampur dengan warna yang sebelumnya. Nah, jadi penggunaan warna ini tidak hanya membuat tampilan jadi lebih bagus atau menarik, tapi juga membantu membedakan informasi penting sehingga pengguna dapat cepat mengenali pesan sukses, error, atau peringatan. Setelah itu, kita membuat database pertama, yaitu stok barang. Nah, di sini ada ID 01, nama, beras premium, satuan, kilogram, harga 15.000, stok 50. Lalu ada yang lain-lainnya ini yang banyak nih. Nah, jadi gini, stok barang di sini adalah list of dictionary yang berarti setiap item itu disimpan dalam bentuk dictionary berisi beberapa informasi. Lalu setiap barang itu memiliki ID atau kode unik. Seperti setiap barang itu memiliki ID unik, nama, satuannya, harganya, dan stoknya. Lalu, misalnya barang pertama adalah beras premium. Nah, di sini kan ada beras premium barang pertamanya. Dengan ID 001. Satuan kilogram, harga 15.000 per kilogram, dan stok awal 50. Nah, ini misalnya. Lalu struktur ini juga memungkinkan program dengan mudah menambah, mengubah, atau menghapus barang sesuai yang kebutuhan kita. Karena Python dapat mengakses setiap dictionary berdasarkan key-nya. Selanjutnya, database pegawai. Nah, di sini ada ID, ID-nya
nama orangnya, jabatan, ini jabatannya. Nah, sama seperti data pegawai tadi, sama seperti stok barang tadi, data pegawai juga menggunakan list of dictionary, yang dimana setiap pegawai itu memiliki ID unik, nama lengkap, dan jabatan. Contohnya, pegawai pertama bernama Imol dengan jabatan kasir utama. Nah, ini misalnya contohnya. Terus itu, selanjutnya, database ini memungkinkan program melakukan manajemen pegawai, seperti menambah pegawai baru, mengganti jabatan, atau menghapus pegawai. Lalu, dengan cara ini, program dapat digunakan sebagai sistem mini untuk toko, sehingga pemilik toko atau manajer bisa memantau siapa saja yang bekerja atau tugas mereka. Lalu kita masuk ke database transaksi. Riwayat penjualan. Ini versi Python-nya. Nah, riwayat penjualan ini awalnya kosong. Nah, di sini kan ada nampak nih kosong. Nah, database ini akan diisi setiap kali terjadi transaksi kasir. Dan setiap transaksi akan menyimpan informasi seperti total pembayaran dan jumlah item yang dibeli. Dengan adanya database ini, program bisa menampilkan laporan penjualan harian, menghitung total omset, dan membantu pemilik toko dalam mengambil keputusan. Jadi, pada bagian pertama ini kita sudah menyiapkan struktur dasar program seperti modul dan utilitas, yaitu OS dan warna ANSI. Kedua ada database barang, di database barang atau stok barang. Yang ketiga ada database pegawai atau data pegawai. Yang keempat ada database transaksi. Semua ini adalah fondasi agar program berjalan dengan rapi dan terstruktur. Setelah ini, program akan memiliki menu interaktif untuk manajemen barang, pegawai, transaksi, dan laporan penjualan. Itulah penjelasan di bagian pertama, yaitu konfigurasi awal dan database. Bagian ini sangat penting karena menjadi dasar semua fungsi yang lain di program toko kelontong Waimo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat penjualan. Fungsi dev bersihkan layar, OS name OS titik name sama dengan integer untuk mengecek apakah OS Windows. Kelas perintah clear untuk Windows. Clear perintah clear untuk Linux. Ini fungsinya untuk membuat tampilan lebih rapi dengan menghapus output sebelumnya. Devceta header fungsinya untuk membuat judul menarik dengan border. Ini di reset untuk membuat garis pembatas panjang 65 karakter. Judul ini format string center dengan lebar 65 karakter. Kami memakai warna biru. Menu utama manajemen barang. Dev manajemen barang bersihkan layar. Cek tag header sama dengan manajemen data dan stok barang. Kami memakai warna kuning. Print F-2
bold 5, nama barang, satuan harga, sisa. Membersihkan layar dan menampilkan judul, mencetak header tabel dengan format kolom. 45 rata kiri lebar 5 karakter. If pilih satu IDB input ID baru, nama input nama barang, satuan sama dengan input satuan atau kilogram, liter atau pax, satu pax gitu. Harga integer karena mengonversi input string menjadi integer untuk angka. Harga satuan sama dengan berapa rupiah. Stok stok awal, stok barang infinite untuk menambahkan dictionary barang baru ke list stok barang. Else pilih 2 IDB input barang. Fungsinya untuk mengubah data barang yang sudah ada, mencari barang berdasarkan ID yang diinput, loop memeriksa setiap barang sampai menemukan ID yang cocok. If sub A B stock integer input buka kurung ketik 2 jumlah stok masuk. Untuk menambahkan stok barang, misalnya barang data dari supplier. Elif sub dikurang integer input jumlah stok keluar untuk mengurangi stok. Misalnya barang rusak atau hilang. Validasi cek stok cukup, jika tidak tampilkan error. Mencegah stok menjadi negatif. Ini if sub C mengubah barang jual. Misalnya ada kenaikan atau harga baru. Baru itu di enter. Elif pilih 3 ID H input, masukkan ID barang yang mau dibuang. Menggunakan list before bin stock barang if B ID menggunakan list compression, membuat list baru berisi semua barang kecuali ID yang ID-nya sama dengan ID H. Efektif untuk menghapus barang tersebut dari sistem. F pilih keluar dari log, kembali ke menu sebelumnya atau utama. Bagian ini berfungsi untuk mengelola data karyawan yang bekerja di toko, memungkinkan penambahan, perubahan, dan penghapusan data pegawai.
bagian pertama ada deklarasi global dan loop utama. Di awal fungsi manajemen pegawai, kita menggunakan global data pegawai. Ini penting karena kita perlu memodifikasi daftar data pegawai yang didefinisikan di awal program. Di bagian pertama, global data pegawai menyatakan bahwa kita akan menggunakan dan berpotensi mengubah variabel global data pegawai. Bagian kedua ada while true, memastikan menu manajemen pegawai akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih opsi untuk kembali atau keluar. Kedua, tampilan menu dan daftar pegawai. Di dalam loop utama, kita memanggil fungsi utilitas untuk membersihkan layar dan mencetak header menu. Dan di bawah ini ada codingan Python-nya, bersihkan layar dan seterusnya. Di bagian poin-poinnya kita mengiterasi for p in data pegawai, seluruh dictionary di dalam list data pegawai dan menampilkan informasinya. Ada ID, nama, jabatan dalam format yang sederhana. Kemudian kita menampilkan opsi menu, tambah 1, ubah jabatan, 2, hapus 3 dan kembali 0. 3. Logika pilihan penggunaan. Setelah pengguna memasukkan pilihan, program akan menjalankan logika yang sesuai. A. Opsi 1, tambah pegawai. Jika pengguna memilih 1, kita akan meminta masukan untuk ID, nama, dan jabatan pegawai baru. Di sini ada kode Python-nya, yaitu if pilih sama dengan 1 dan seterusnya. Di bagian ini, pegawai baru ditambahkan ke list data pegawai sebagai dictionary baru menggunakan fungsi .append. P. Opsi 2, ubah jabatan. Jika pengguna memilih 2, program akan meminta ID pegawai yang akan diubah, dan berikut ada codingannya. Di bagian ini, program akan mencari for p in data pegawai, dictionary pegawai yang memiliki ID yang sesuai. Jika ditemukan, nilai dari kunci jabatan akan diperbarui dengan masukan baru dari pengguna. Ya, ini seperti mengubah data ya. C. Opsi hapus pegawai. Jika pengguna memilih 3, program meminta ID pegawai yang akan dihapus. Berikut ada codingannya. Di bagian ini kita menggunakan teknik yang disebut list comprehension untuk membuat list data pegawai yang baru. List baru ini tidak hanya akan berisi dictionary pegawai yang tidak memiliki ID yang dimasukkan. Ini adalah cara yang efisien dan Pythonic untuk menghapus elemen dari sebuah list berdasarkan kondisi. Di bagian D ada opsi 0, yaitu keluar. Jika pengguna memilih 0, kita menggunakan break untuk keluar dari loop while true dan mengakhiri fungsi manajemen pegawai sehingga program kembali ke menu utama, yaitu kayak reset ya. Berikut di bawahnya ada codingannya. Baik, sampai di sini saja. Secara keseluruhan, fungsi manajemen pegawai ini memastikan bahwa data pegawai dapat dikelola secara dinamis selama program berjalan, menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem kasir sederhana ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini saya membuat fungsi transaksi underscore kasir. Fungsi ini digunakan untuk menangani seluruh proses transaksi pembelian, dan variabel keranjang berfungsi untuk menyimpan barang yang ingin dibeli. Sedangkan total tagihan digunakan untuk menghitung total harga belanjaan. Selanjutnya, perulangan while true. Perulangan ini saya gunakan agar kasir bisa melakukan transaksi secara berulang kali tanpa harus keluar dari menu. Dan program ini akan terus berjalan sampai kasir memilih untuk menyelesaikan transaksi. Selanjutnya pada bagian menampilkan stok barang, for B in stock barang. Pada bagian ini, program menampilkan daftar barang yang tersedia di toko, yaitu meliputi ID barang, nama, satuan, harga, dan jumlah stok. Data ini diambil dari variabel stock underscore barang. Selanjutnya pada bagian memilih barang, ID underscore pilih.
Kasir diminta memilih barang berdasarkan ID, dan jika kasir mengetik huruf F, maka proses pemilihan barang dihentikan dan program akan berlanjut ke proses pembayaran. Item sama dengan next. Program akan mencari barang sesuai ID yang dimasukkan, dan jika barang ditemukan dan stok masih tersedia, maka transaksi bisa dilanjutkan. Pada bagian jumlah dan beli hitungan harga, quantity sama dengan integer. Kasir memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, lalu program kemudian menghitung subtotal harga, menambahkan ke total tagihan, dan secara otomatis mengurangi stok barang. Pada bagian keranjang .happen untuk menyimpan ke dalam keranjang data barang yang dibeli kemudian disimpan ke dalam keranjang. Data ini nantinya akan ditampilkan pada struk pembayaran. If keranjang, pada bagian ini setelah kasir selesai memilih barang, program akan menampilkan struk pembayaran dan total harga. Lalu kasir kemudian memasukkan jumlah uang pembayaran. Selanjutnya riwayat penjualan.happen. Jika pembayarannya berhasil, data transaksi akan disimpan ke dalam variabel riwayat penjualan ini. Data ini akan digunakan untuk membuat laporan penjualan. Masuk ke bagian laporan penjualan. Pada bagian laporan penjualan, saya gunakan untuk menampilkan hasil penjualan. Jika belum ada transaksi, maka program akan menampilkan pesan bahwa data masih kosong atau belum ada transaksi hari ini. Masuk ke for air in. Pada bagian ini riwayat penjualan, program menghitung total pendapatan dari seluruh transaksi yang telah dilakukan dalam satu hari. Jadi dengan adanya program ini, proses transaksi menjadi lebih cepat, stok barang terkontrol, dan laporan penjualan dapat dibuat secara otomatis. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat fungsi main yang berfungsi sebagai menu utama dari program, dan juga fungsi ini menggunakan perulangan while true agar program terus berjalan selama pengguna belum memilih untuk keluar. Program menampilkan beberapa menu, yaitu manajemen barang, manajemen pegawai, transaksi kasir, laporan penjualan, dan opsi terakhir untuk keluar. Dan pengguna diminta memasukkan pilihan menu. Setiap pilihannya akan memanggil fungsi yang berbeda sesuai dengan menu yang dipilih. Jika pengguna memilih angka 0, maka sistem dihentikan dan program selesai dijalankan. Bagian ini digunakan untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika program dijalankan secara langsung, real time, bukan saat dipanggil dari file lain. Jadi secara keseluruhan fungsi main ini mengatur alur jalannya program dan menghubungkan seluruh fitur yang ada di dalam aplikasi kasir ini. Selanjutnya kita akan menjalankan di terminal. Dari sini kita lihat bahwa menu sudah tampil. Di sini kita diberikan opsi untuk mengetik 1 dengan opsi manajemen barang, 2 manajemen pegawai, 3 transaksi kasir, 4 laporan penjualan, dan 0 untuk keluar dari menu. Baik, kita akan lihat dari manajemen barang. Tekan 1 lalu enter. Di sini kita dapat melihat manajemen data dan stok barang. Ada beras premium, minyak goreng, gula, dan lain-lain sebagainya. Saya menyimpan ke dalam integer untuk menyimpan angka dan stok. Dan tidak lupa kita di sini bisa menambahkan, mengupdate harga, atau menghapus barang. Kita coba di sini untuk menambah barang baru. Tekan 1 lalu enter. Kita masukkan ID baru. Jadi di sini karena udah ada 1, 2, 3, 4, 5, kita masukkan ID baru 06. Selanjutnya nama barang, contoh seperti
bumbu satuannya per pieces, harga satuannya kita buat 3.000, stok awalnya kita 20 aja. Nah, dia akan menampilkan informasi bahwasanya barang baru berhasil didaftarkan. Tekan enter untuk melanjutkan. Jadi terlihat di sini untuk bumbu sudah masuk ke dalam manajemen data dan stok barang. Dan kita di sini juga bisa mengupdate harga ataupun stok. Kita masukkan ID barang yang mau diupdate, misalnya bumbu 06. Di sini kita diberikan opsi untuk tambah stok, kurang stok, dan ganti harga. Kita untuk saat ini tambahkan stok. Jumlah stok yang masuk 20. Data diperbarui, tekan enter, maka di sini akan berubah. Nah, jadi 40. Juga kita bisa menghapus barang. Kita akan hapus contohnya garam dapur 04 ID-nya. Barang berhasil dihapus dari sistem. Setelah di enter maka dia akan update otomatis. Tuh. Selanjutnya untuk kembali cukup tekan atau ketik 0, enter, dia kembali ke menu utama. Selanjutnya di sini manajemen pegawai. Di sini kita lihat manajemen daftar pegawai. Kita bisa merekrut pegawai, mengganti jabatannya, atau bisa juga memecat atau menghapus pegawai tersebut. Contoh, kita akan merekrut pegawai di sini. Di sini saya gunakan kode ID-nya PGW lalu nomor. Kita masukkan PGW 05. Nama lengkapnya contohnya Rizky. Lalu jabatannya staf gudang. Pegawai baru sudah mulai bekerja. Lalu kita coba untuk mengganti jabatan. Masukkan ID pegawai yang mau diganti jabatannya. Nah, saya sudah berhasil mengubah jabatan saya menjadi pemilik. Lalu saya mencoba untuk memecat pegawai atas nama Rizky. Pegawai telah dihapus dari database, artinya kita sudah berhasil merekrut pegawai dan mengganti jabatan dan juga memecat atau menghapus karyawan. Tekan 0 untuk kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian utama atau ke inti dari program ini, yaitu transaksi kasir. Di sini kita untuk membeli atau memilih barang kita bisa menggunakan ID barang. Yaitu contoh kita ingin membeli beras premium dengan masukkan kode barang 01, enter. Di sini untuk mengkonfirmasi dia menanyakan berapa kilogram yang ingin kita beli. Karena di sini satuannya saya menggunakan kilogram. Saya ingin membeli contohnya 3 kilo, berhasil ditambah. Stoknya juga langsung berkurang di sini. Selanjutnya saya ingin membeli sesuatu lagi, contohnya telur. Saya beli 5, tekan enter dan stok berkurang menjadi 60. Dan kalau kita ingin melanjutkan ke pembayaran, cukup ketik F lalu enter, maka kita langsung diarahkan ke struk pembayaran. Dengan harga di sini cukup lengkap, total, subtotalnya, dengan nama, kuantiti, satuan, dan juga harga dari barang tersebut. Kita akan memasukkan bayar. Bayar ini itu uang kita, modal. Jadi di sini kita dikenakan harga 335.000. Kita memberikan uang 500.000. Dia akan mengembalikan 165.000 dan memberitahu bahwasanya sukses. Tekan enter. Selanjutnya kita masuk ke laporan penjualan dengan ketik 4 lalu enter. Dan di sini kita dapat melihat laporan penjualan dan total pendapatan mulai dari hari ini dan selanjutnya. Kita juga bisa melihat jumlah jenis berapa yang terjual dan omsetnya berapa. Tekan enter untuk kembali.
pilihan terakhir untuk keluar dari menu toko kelontong Wak Udin ini, kita bisa mengetik dengan angka 0 lalu enter, maka dia akan menampilkan informasi sampai jumpa lagi dan kita sudah berhasil keluar dari menu tersebut. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian untuk video ini dan terima kasih.